Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kirami husunila muallifadil kitab wa ila jami masyayikhina wa susan wa susan ayat bansar wa susan nas'aluka bika rahmati wa nas'aluka rahmati bidaraini al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun surutu jam'in taqdimin arba'atun. Al-bida'atun bil ula wa niyatul jam'i fiha wal muwala bainahuma wa dawamul udri. Wa faslun surutu jam'i tahir isnani niyatu tahiri wa qad baqiya min waqtil ula ma yasaha wa dawamul udri illa tamamisaniyah. Shadaqallahul azim. Para jamaah hadirin rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan bahas dua permasalahan tentang masalah jamak. Yang mana jamak itu kebagi dua. Ada yang disebut jamak takdim, ada yang disebut dengan jamak takhir. Perlu diketahui para hadirin jamaah rahimakumullah bahwa yang disebut jamak dan qasar itu beda, jauh berbeda dengan syarat dan ketentuan yang berbeda. Nah, terkadang kita berpikir bahwa jamak dan qasar itu menyatu, ya kan? Padahal dalam sesungguhnya bahwa jamak ya jamak, qasar ya qasar. Definisinya pun beda. Kalau jamak itu menggabungkan antara dua sholat, menggabungkan dua waktu sholat dalam satu waktu. Nah, kalau qasar itu merubah bilangan rokaat yang tadinya 4 rokaat menjadi 2 rokaat, itu qasar. Dengan jamak beda, jamak ya qasar. Namun dalam hal prakteknya kadang-kadang bisa berbarengan. Dalam hal praktek ya bisa di jamak, ya bisa di qasar. Tapi dalam hal ketentuan dan syaratnya itu beda. Bahkan aturan mainnya pun berbeda. Jamak ya jamak, qasar ya qasar. Ya. Baik, biar sama-sama paham apa yang disebut dengan jamak. Kita bahas masalah jamak dulu, qasar nanti belakangan. Jamak menggabungkan antara dua waktu sholat. Ini bahasanya yazuzu. Kalau di fikih ada bahasa yazuzu berarti boleh. Berarti hukum awal bahwa sholat itu mauquta, sudah diberikan waktu, artinya mesti dilaksanakan di waktu yang sudah ditentukan. Duhur ya mesti dilakukan di waktu duhur. Asar mesti dilaksanakan di waktu asar. Maghrib mesti dilaksanakan di waktu maghrib. Isya halnya seperti itu. Ketika bapak sholat duhur di jam 11 berarti enggak sah sholatnya. Karena salah satu syarat sholat itu adalah duhulul waktu, masuknya waktu sholat. Atau bapak sholat asar jam 2 berarti
enggak sah sholatnya, sebab waktu asar hanya dilaksanakan, sholat asar hanya dilaksanakan di waktu asar. Nah, catatan, ada yang disebut mukimin. Nah, ini nanti berlaku bagi jama' dan qashar. Perlu diingat, ada mukimin, ada musafir. Tuh, dua golongan. Mukimin, orang yang tidak bepergian sejauh 2 marhalah, disebut mukimin. Artinya 2 marhalah itu, marhalah tani itu 4.000 langkah, 84 mil perjalanan 2 marhalah, atau kurang lebih ambillah yang paling jauh itu 120 km. Nah, kalau Bapak melaksanakan perjalanan enggak kurang dari 2 marhalah, misalkan 50 kilo, berarti masih disebut dengan mukimin bahasanya, bukan musafir. Mukim, berarti di situ berlaku Bapak wajib Jumatan, Bapak wajib puasa, nggak boleh buka kalau puasa, itu disebut dengan mukim. Bapak dari sini ke pabrik, itu bukan musafir tapi mukimin statusnya. Ada lagi orang yang disebut musafir. Nah, musafir ini perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan tidak maksiat, dalam arti mubah perjalanannya, seukuran marhalatani 2 marhalah, ukuran 88 kilo. Nah, ini marhalatani ini bahasa kitab itu 2 marhalah 84 mil, dalam arti 4.000 langkah. Ini berapa kilo? Nah, ini ikhtilaf ulama para hadirin, karena dulu zaman Nabi itu naik onta, perjalanan hitungan marhalatani itu naik onta sehari semalam, maka itu bisa dijamak dan qashar. Nah, cuman hitungan kilometernya berapa kilo perjalanan jauhnya itu, ya kan? Karena mungkin zaman dulu itu dalam punggung onta belum ada kilometernya, makanya nggak tahu. Makanya para ulama di sini ikhtilaf. Ada yang mengatakan 2 marhalah itu adalah 90 kilo. Kalau Ayah Banjar itu patokannya 100 km Ayah Banjar. Nah, kalau Cianjur itu 120 paling maksimal. Nah, taruhlah kita ambil marhalatani ini adalah yang paling jauh, yaitu 120 km dengan alasan ihtiyat. Ada yang mengatakan Tasik itu 90 km jaraknya. Nah, 2 marhalah ini karena ikhtilaf ulama, maka kita berpatokan yang paling jauh. Saya ambil yang paling jauh aja, 120 km 2 marhalah ya. Nah, ketika Bapak melaksanakan perjalanan marhalatani 120 kilo bahkan lebih, nah maka berlakulah ini jamak. Nah, maka disebut dengan musafir. Nah, musafir ini dalam hal sholat bisa dijamak, nanti bisa diqashar. Kalau dalam puasa nanti boleh untuk berbuka. Nah, cuma nanti perjalanannya, syarat ketentuan perjalanannya seperti apa nanti pembahasannya di bab qashar, nanti di bab pertama. Nah, kesolat ini musafir dan mukimin dalam hal jamak dan qashar itu beda, Pak. Makanya tadi saya katakan di awal bahwa yang disebut jamak ya jamak, yang disebut qashar ya qashar. Musafir berhak melaksanakan sholat jamak dan qashar, berhak. Tapi orang mukimin gak boleh melaksanakan qashar. Tuh, udah beda. Bapak dari sini menuju Tangerang, menuju Jakarta, belum ada 2 marhalatani. Ketika sholat yang gak boleh dijamak, gak boleh diqashar. Tapi bagi mukimin bisa dijamak, diqashar, walaupun mukimin. Tapi bagi qashar itu nggak boleh. Kalau jamak bagi mukimin itu boleh. Dalam hal apa? Nah, masalah jamak ini bisa terjadi, Pak. Jamak nih, bukan qashar ya. Jamak pembahasannya. Jamak bisa terjadi bagi orang yang mukimin gak melaksanakan perjalanan 2 marhalah. Andai kata dia hujan bil mator, hujan tuh, hujan gede. Tapi ini berlaku bagi orang yang konsisten melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini nanti prakteknya bukan di rumah tapi di masjid. Nah,
Yang kedua, liqodoi hajatin, karena ada satu kebutuhan yang mana kebutuhan tersebut bukan sebuah rutinitas. Itu boleh dijamak, Pak. Misalkan seperti apa? Seperti ngecor rumah ini, contoh kecil, ngecor, Pak. Bapak lagi ngecor rumah, masuk waktu duhur, kan? Masuk waktu duhur. Nah, karena tanggung, ini tanggung, kalau nggak sampai selesai ini nanti takut kehujanan, maka pekerjaan akan terbengkalai. Kalau sholat otomatis harus mandi, harus lain sebagainya, kan? Nah, maka di situ Bapak boleh menjamak. Nah, sholat duhur ditarik ke sholat asar, itu boleh, tapi dengan alasan itu bukan sebuah rutinitas. Artinya bukan rutinitas setiap hari. Rutinitas setiap hari memang nggak boleh. Contoh lagi seperti pengantin. Pengantin waktunya maghrib itu banyak undangan, banyak tamu undangan datang, kan? Kalau dia sholat otomatis make up yang sudah dari pagi sudah di make up itu otomatis luntur. Nanti kalau isya datang lagi otomatis harus pakai make up, berarti kan darurat. Nah, maka di situ boleh untuk melaksanakan jamak takhir dengan alasan liqodoi hajatin, ada suatu kebutuhan tapi bukan sebuah rutinitas. Nah, nanti dibahas ini. Cuman jamak ini ada ketentuan dan aturan mainnya. Nah, yang disebut dengan jamak adalah mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Bapak melaksanakan sholat di waktu duhur, melaksanakan sholat asar di waktu duhur, berarti ditarik asar ke duhur, maka disebut dengan jamak takdim. Atau Bapak menarik sholat isya ke waktu maghrib, maka disebut dengan jamak takdim. Bapak melaksanakan sholat asar di waktu duhur, berarti jamak takdim. Nanti ketika pas datang waktu asar, Bapak nggak usah sholat lagi karena sudah dijamak. Bapak sholat isya dimajukan ke waktu maghrib, disebut jamak takdim. Nanti setelah Bapak masuk waktu isya, Bapak nggak usah sholat lagi karena sudah ditarik waktu isyanya ke maghrib, itu jamak takdim. Nah, jamak takhir, Bapak di waktu duhur tidak melaksanakan sholat tapi niat akan menjamak takhir, maka sholat duhur Bapak nanti dilaksanakan di waktu asar, maka disebut dengan jamak takhir. Bapak waktu maghrib nggak sholat dan Bapak berniat untuk mengakhirkan sholat maghrib di waktu isya, maka Bapak melaksanakan sholat maghrib di waktu isya, maka disebut dengan jamak takhir. Paham ya definisinya? Nah, jamak takdim, jamak takhir. Nah, yang pertama, surutu jam'i takdimin, syarat untuk melaksanakan sholat jamak takdim. Syaratnya nih, yang pertama, al-bida'atun bil ula, melaksanakan sholat yang pertama. Wajib melaksanakan sholat yang pertama ketika Bapak akan melaksanakan jamak takdim. Li'annal wakta, sesungguhnya waktu pertama, wasaniyatu tabi'un, dan sholat yang kedua itu tabi'un, mengikuti. Bapak kalau mau mensolat jamak takdim, Bapak nih sholat jamak takdim, kan tadi duhur sama asar, maghrib sama isya. Nah, Bapak akan melaksanakan jamak takdim, maka yang mesti Bapak laksanakan terlebih dahulu adalah sholat yang pertama, sholat yang mempunyai waktu. Sholat apa? Sholat duhur. Sholat duhur. Kalau Bapak di jamak takdim maghrib dan isya, berarti yang dilaksanakan yang pertama adalah sholat maghrib terlebih dahulu. Palau sholat al-asro qabla duhri, andai kata Bapak sholat asar sebelum duhur, ini jamak takdim. Awil isya'i qoblal maghrib, atau Bapak sholat isya sebelum melaksanakan sholat maghrib, lam yasih, maka tidak sah. Bapak niat jamak takdim, sholat asar terlebih dahulu baru sholat duhur, nah maka itu enggak sah. Atau Bapak sholat isya terlebih dahulu terus sholat maghrib di waktu jamak takdim, itu enggak sah. Enggak sah. Kenapa? Li'anna tabi'a, karena sesungguhnya mengikuti
la yataqaddamu, itu tidak mendahulukan alamat mu'atin yang diikuti. Jadi sholat isya nggak bisa dilaksanakan sebelum sholat maghrib, sholat asar nggak bisa dilaksanakan sebelum sholat duhur kecuali nanti jama' takhir. Nah, ini jama' takdim dulu. Jadi niat yang pertama itu adalah melaksanakan sholat terlebih dahulu yang mempunyai waktu. Siapa yang punya waktu? Maghrib dan duhur. Kalau jama' takdim tuh berarti ketika bapak melaksanakan jama' takdim, wajib bapak melakukan sholat duhur pertama dan sholat maghrib yang pertama, nanti sholat asar dan isya kedua. Paham ya? Walau dzakara ba'duhuma tarku ruknin min ula a'adahuma. Nah ini, walau dzakara ba'dahuma tarku ruknin min ula a'adahuma. Praktek sholat jama' takdim seperti ini Pak. Bapak sholat duhur, ya kan, sholat duhur. Sudah selesai sholat duhur 4 rakaat. Kita nggak ngomong kosor, 4 rakaat sempurna. Begitu selesai sholat duhur, langsung melaksanakan sholat asar 4 rakaat, disebut dengan jama' takdim. 2 kali sholat berarti 2 kali sholat. Oke. Sholat duhur 4 rakaat, Allahu Akbar, salam, selesai, sunat iqamat, Allahu Akbar untuk membedakan tadi sholat duhur ini sholat asar, tapi di waktu duhur disebut dengan jama' takdim, iqamat. Setelah itu sholat bapak 4 rakaat, sholat asar, Allahu Akbar, salam, selesai. Nanti begitu datang waktu sholat asar, bapak nggak usah sholat karena sudah jama' takdim. Tapi syaratnya nanti harus melaksanakan sholat duhur terlebih dahulu. Paham? Lalu ada kasus walau dzakara ba'dahuma tarku ruknin min ula a'adahuma. Kalau misalkan bapak ingat setelah melakukan 2 sholat tarku ruknin, ada salah satu rukun min ula daripada sholat yang pertama lupa a'adahuma, maka bapak wajib untuk mengulangi 2 kali sholat. Nah contoh gini, ini kasus ini jama' bisa batal Pak. Jama' bisa batal. Bapak kan melaksanakan sholat duhur dan asar, selesai kan? Salam. Begitu selesai salam, bapak ingat, ya Allah ya Robbi, tadi saya di sholat duhur yang pertama gak baca Fatihah. Tuh kan? Tarku ruknin berarti. Ingat setelah melaksanakan sholat asar, sholat yang kedua maksudnya ya. Ingat gak baca Fatihah, maka tindakan yang mesti bapak laksanakan, tindakan yang mesti bapak lakukan saat itu adalah a'adahuma, mengulangi sholat kembali dua-duanya. Bapak nih begitu selesai sholat asar di jama' lupa, tadi saya yakin bahwa di sholat duhur, berarti di sholat pertama gak baca Fatihah, yakin kan? Nah maka tindakan yang mesti bapak laksanakan adalah mengulangi kembali sholat duhur lagi, terus sholat asar jama' takdim 1. Paham? Kalau lupanya, kalau ketinggalan rukunya di sholat yang pertama, wajib mengulangi 2 kali sholat, ya sholat duhur ya sholat asar. Nah kasus yang kedua, au min saniyatin walam yatul paslun tadarukun. Kalau bapak ingatnya di sholat yang kedua walam yatul dan tidak lama pemisahnya, maka tadarukun, silahkan untuk mengerjakan kembali. Nah gini, tadi mah bapak di sholat yang pertama lupa rukun, maka wajib untuk mengulangi 2 sholat duhur dan sholat asar. Itu kalau bapak lupanya di meninggalkan rukunnya di sholat yang pertama. Tapi kalau bapak meninggalkan rukunnya di sholat yang kedua, berarti di sholat asar kan, di jama' takdim nih. Begitu selesai salam, bapak ingat, aduh tadi saya gak baca Fatihah di sholat asar, ya kan? Tapi di situ paslun, pemisahnya itu tidak lama. Begitu bapak ingat, langsung maka tadarukun, silakan bapak untuk melaksanakan sholat asar, bukan sholat duhur. Paham? Kalau ingatnya di sholat yang kedua meninggalkan rukun, nggak sujud atau nggak i'tidal, nggak baca Fatihah, tapi di sholat yang kedua
pemisahnya gak lama, langsung ingat, maka lakukanlah sholat asar, lakukanlah sholat yang kedua. Duhur nggak usah, paham? Dua. Yang ketiga, wa illa batolat wala jam'a. Kalau pemisahnya lama maka batal wala jam'a, dan tidak boleh menjamak takdim. Nah gini berarti contohnya, bapak begitu selesai sholat duhur, iqamat, terus sholat asar, jamak takdim sebutnya, selesai sudah. Begitu selang ada kali 5 menit atau 10 menit, bapak baru ingat, aduh tadi saya di sholat yang kedua, sholat asar di jamak takdim gak baca Fatihah. Nah berarti kan ini pemisahnya sudah lama, 5 menit kan lama, maka di situ batal Pak. Berarti bapak gak usah di situ wala jamak, gak usah sholat jamak takdim asar, gak boleh karena pemisahnya lama. Berarti apa? Sholat asarnya nanti di waktu asar, paham? Saya ulangi, kalau bapak melaksanakan sholat jamak takdim di waktu duhur, berarti kan duhur dan asar. Setelah melaksanakan sholat yang kedua, sholat asar, bapak ingat bahwa tadi di sholat yang kedua bapak meninggalkan rukun, ima tidak baca Fatihah, wa ima tidak melaksanakan ruku, wa ima tidak melaksanakan sujud, pemisahnya lama 5 menit, 10 menit. Nah maka di situ batal. Berarti bapak nggak boleh melaksanakan sholat asar lagi. Nanti sholat asar jadi waktu asar, berarti jamak takdim batal. Tuh, paham? Paham ya? Oke. Jadi syarat yang pertama untuk melaksanakan sholat jamak takdim adalah memulai sholat yang pertama duhur atau maghrib. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya, disebut dengan tartib. Nah, yang kedua, syarat yang kedua jamak takdim, wa niyatu lizam'in fiha, niat jamak di dalam sholat. Nah ini perhatikan, ini niatnya beda niatnya Pak. Niat jamak takdim itu bukan sebelum melaksanakan sholat duhur, bukan melaksanakan sebelum sholat maghrib. Gini perjalanan aja saya kasih contoh. Jadi niat sholat jamak itu ada di dalam sholat yang pertama Pak, bukan di luar sholat. Ingat ya, niat sholat jamak takdim itu dilaksanakan di dalam sholat yang pertama, berarti dalam sholat maghrib dan sholat duhur. Ketika bapak niat sebelum melaksanakan sholat duhur, sebelum melaksanakan sholat maghrib, maka jamak tidak sah. Apalagi bapak setelah melaksanakan sholat duhur, bapak niat jamak takdim, bapak setelah melaksanakan sholat maghrib, bapak niat jamak takdim, maka jamak takdim asar dan isya itu batal, tidak sah. Karena niat jamak takdim ada di dalam sholat Pak. Bagaimana prakteknya? Prakteknya bisa dalam takbiratul ihram di sholat pertama, bisa di dalam sholat ketika bapak baca Fatihah, dalam ruku, dalam sujud, bahkan dalam tahiyat. Yang penting dalam luang lingkup sholat, masih dalam sholat, jangan di luar sholat sebelum salam. Contoh gini, bapak sholat perjalanan dari sini ke Cianjur itu 135 kilo, berarti sudah bisa dijamak. Ke Cianjur, datanglah waktu duhur, ya kan? Bapak sholat seperti biasa, usolli fardhu duhri arba'a rakaati mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala kalamun farid, Allahu akbar, selesai. Dalam sholat kan berarti bapak sholat tuh. Begitu bapak dalam tahiyat, kita ambil paling maksimal. Dalam tahiyat, wah ini perjalanan saya masih jauh nih. Dalam tahiyat nih bapak kan suka gitu kan sholat kan, ini lagi tahiyat, wah ini perjalanan masih jauh, mumpung saya lagi senang sholat, udah saya niat jamak takhir, niat jamak takdim. Nah maka itu sudah jadi niat Pak, sudah jadi niat, berarti bapak sudah dalam kondisi niat jamak takdim. Selesai salam ya sudah langsung melaksanakan sholat asar. Gimana niatnya? Usolli fardhu asri, jangan usolli majmu'an. Karena apa?
niat jamaah takdim sudah dilaksanakan dalam sholat yang pertama. Paham? Paham kan? Nah, jadi niat jamaah takdim itu ada di dalam sholat, bukan di luar sholat, di sholat yang pertama. Atau Bapak sholat duhur, Allahu Akbar, lagi baca Fatihah, ngelamun, saya niat jamaah takdim sholat asar, jadi niatnya Pak. Atau yang paling gampang dalam takbiratul ihram, silakan. Gimana niatnya? Usolli fardhu duhri mazmu'an bil asri, Allahu Akbar. Tuh, paling gampang. Yang penting ada dalam ruang lingkup sholat yang pertama. Kalau Bapak niat sholat seperti ini, Bapak niat nih perjalanan, Bapak mau sholat duhur dulu kan? Saya niat jamaah takdim, padahal konteksnya belum sholat. Bapak sholat duhur 4 rakaat, terus asar 4 rakaat, maka ini jamaknya nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena niatnya tadi di luar sholat. Atau Bapak selesai sholat duhur, Allahu Akbar, salam 4 rakaat, salam selesai. Bapak, saya niat jamaah takdim, sholatlah asar, Allahu Akbar, maka jamaknya nggak sah. Kenapa? Karena niatnya di luar sholat. Niat jamaah takdim itu harus ada dalam sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Silakan Bapak niat jamaah takdim di situ, mau dari takbiratul ihram, baca Fatihah, lagi ruku, lagi sujud, lagi tahiyat, asalkan sebelum salam, maka disitulah yang disebut dengan niat jamaah takdim. Paham? Ya. Baru tahu kan niat seperti itu. Ternyata selama ini kita praktekkan di lapangan bukan seperti ini, berarti nggak sah jamaknya. Nanti jatuhnya qadha, wajib mengulangi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi niat sholat jamaah takdim itu ada di dalam sholat. Niatnya bagaimana? Ya niatnya itu ya niat aja. Artinya qasdu, bermaksud untuk menjamak takdim sholat asar. Jadi nggak usah niat usolli, saya sholat untuk jamaah takdim sholat asar di waktu duhur, nggak seperti itu. Itu talapud biniat. Yang dimaksud niat itu ya susah untuk dikatakan itu apa ya, bermaksud Bapak bermaksud untuk melaksanakan sholat asar di waktu duhur, tapi maksud ini, niat ini dilaksanakan di dalam sholat, ya kan? Paham kan? Ya sudah, gini aja lah, saya kasih contoh yang paling gampang, simple. Bapak lagi sholat duhur, nah dalam hati Bapak bilang seperti ini, sudah jadi, saya mau sholat asar di waktu ini, nah maka itu sudah jadi niat jamaah takdim. Paham? Itu paling simple. Atau ya pengen dapat kesunahan, berarti Bapak mengucapkan di lafaz takbiratul ihram tadi, usolli fardhu duhri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu duhri mazmu'an bil asri. Nanti kalau qosor maksuron tambah. Nah, usolli fardhu maghribi mazmu'an bil isya. Itu harus niatnya itu di dalam sholat, bukan di luar sholat. Kalau ada Bapak niat sholat jamaah takdim di luar sholat, maka jamaknya tidak sah, jamaah takdimnya tidak sah. Sholat duhurnya sah, cuma nanti sholat asarnya tidak sah, mesti nanti sholat di waktu asar. Paham? Niat. Yang ketiga, wasalisuha al muwalatu bainahuma. Syarat jamaah takdim yang ketiga adalah mualah, artinya terus menerus, tidak ada pemisah antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Tidak ada pemisah antara sholat duhur dan sholat asar. Tidak ada pemisah antara sholat maghrib dan sholat isya. Nah, pemisahnya seperti apa? Ai baina sholataini, antara dua sholat. Jadi pemisah antara sholat yang pertama itu la yapsilu bainahuma tawilan wa dzalika biqadri raq'ataini bi aqallin mujin. Pemisah jarak antara sholat yang pertama jamaah takdim bisa dikatakan sah itu mesti mualah, terus menerus, artinya nggak boleh ada pemisah. Nah, pemisahnya itu bi aqallin raq'ataini, 2 rakaat yang paling cepat berapa menit? 2 rakaat yang paling cepat ya paling sekitar 2 menit lah, taruhlah ya 2 menit itu sudah paling cepat 2 rakaat. Nah berarti
ketika Bapak melaksanakan sholat jamaah takdim, gini, Bapak sholat duhur 4 rakaat, Allahu Akbar. Dalam sholat Bapak niat, saya mau jamaah takdim sholat asar, Allahu Akbar. Selesai salam, kan salam, selesai salam, Assalamualaikum. Terus Bapak iqomat, ya kan? Nah iqomat langsung sholat asar, usolli fardol asri 4 rakaatin, 4 rakaat, Allahu Akbar, selesai, jadi jamaah takdim. Tapi kalau gini, karena tidak mualah, Bapak sholat duhur, Allahu Akbar, dalam hati saya niat jamaah takdim, selesai salam. Begitu selesai salam, Bapak ngopi dulu, habisin rokok 1 batang, terus sholat asar, maka ini gak sah jamaknya. Kenapa? Karena mualahnya terlalu lama. 2 rakaat paling cepat berapa menit sih? Atau contoh lagi, Bapak sholat duhur, Allahu Akbar, dalam sholat Bapak niat jamaah takdim, selesai salam, Assalamualaikum, Bapak ketiduran, Bapak tidur, bangun-bangun masih 2:30, sholat asar karena sudah di jamaah takdim, Allahu Akbar, jamaah takdimnya tidak sah. Karena apa? Mualahnya pemisahnya terlalu panjang, terlalu lama. Ukuran 2 rakaat, terkecuali ini pemisah lamanya itu dengan wudu, nah ini nggak masalah. Contoh, Allahu Akbar, sholat duhur, Bapak dalam sholat niat saya jamaah takdim, begitu selesai salam, Assalamualaikum, Bapak batal, ya kan? Sholat pertama kan sudah selesai itu, Bapak batal, nah otomatis Bapak wudu. Nah itu kecukupan untuk wudu aja, udah nggak usah ngobrol nanti tempat wudu ini ya sudah wudu. Begitu selesai wudu, sholat asar jadi. Tapi kalau Bapak ngobrol bahkan ngerokok, wah itu batal jamaah takdimnya. Paham ya? Jadi harus antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua itu mualah terus menerus tanpa ada pemisah. Adapun pemisahnya itu adalah 2 rakaat sholat yang paling cepat, ya, biaqolin mujiin. Nah, yang keempat adalah wadawamul udri. Syarat sholat jamaah takdim yang keempat adalah dawam, artinya masih dalam perjalanan. Palau aqoma fi asnaiha lam yadurru fala yasturu dawami ila tamamiha. Syarat jamaah takdim yang keempat itu adalah harus dalam perjalanan, artinya dari mulai takbiratul ihram yang pertama, terus takbiratul ihram yang kedua, di sholat yang kedua itu statusnya masih dalam ruang lingkup perjalanan. Mungkin wadawamul udri ini bisa terjadi dalam kapal, Pak, dalam kapal laut. Kalau dalam kendaraan itu nggak mungkin, karena masih statusnya kita kan sholat itu diem kan di masjid, di situ kan masjidnya nggak mungkin terbang, nggak mungkin berjalan. Tapi kalau kapal laut bisa saja terjadi. Dan ini bisa menjadi pembatalan jamaah. Contoh gini, Bapak sholat dalam kapal laut, di tengah laut Bapak punya tujuan akan ke Bakauheni, ya kan, ke Bakauheni. Nah, sholatlah Bapak di jamaah, ceritanya sholat duhur, Allahu Akbar, dalam sholat Bapak niat jamaah takdim. Tujuan Bapak tadi kemana? Ke Bakauheni. Begitu Bapak dapat 4 rakaat salam, Assalamualaikum, sudah tiba di Bakauheni, berarti sudah sampai ke tempat tujuan. Nah maka di situ Bapak nggak boleh melaksanakan jamaah takdim asarnya. Nanti asarnya di waktu asar. Karena apa? Sudah sampai tujuan. Paham? Sampai sudah tujuan. Jadi takbiratul ihram yang pertama sholat duhur mesti dalam ruang lingkup perjalanan. Takbiratul ihram yang kedua sholat asar mesti dalam ruang lingkup masih perjalanan. Tuh, itu adalah salat jamaah takdim. Nah, paham ya jamaah takdim ya? Paham. Nah. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada yang disebut dengan jamaah takhir. Nah, jamaah takhir adalah menggabungkan 2 sholat dilaksanakan di waktu yang kedua. Sholat duhur ditunda sholatnya dan dipindahkan ke waktu asar, disebut dengan jamaah takhir. Sholat maghrib ditunda dipindahkan ke dalam sholat isya, maka ini disebut statusnya adalah jamaah takhir. Jadi sholat duhur dan sholat asar dan sholat maghrib dilaksanakan di sholat yang kedua. Di waktu duhur Bapak nggak sholat,
nanti sholatnya di waktu asar, digabung di waktu maghrib, bapak nggak sholat, sholatnya nanti di waktu isya, disebut dengan jamak takhir. Aturan mainnya, wasurutu jam'i tahirin isnani, syarat jamak takhir yang pertama adalah niyatu takhir wa qad baqiya min waqtil ulama yasaha. Niat sholat jamak takhir menjadi syarat sahnya jamak takhir itu niat di waktu pertama. Niat, ingat-ingat, kalau niat sholat jamak takdim tadi di mana? Dalam sholat yang pertama. Kalau sholat jamak takhir niatnya ada di waktu yang pertama. Di waktu yang pertama. Di waktu yang pertama. Bukan sholat pertama tapi waktu pertama. Mana waktu yang pertama? Bisa duhur, bisa maghrib. Tuh, niat jamak takhir dilaksanakan di waktu yang pertama, bisa di duhur, bisa di maghrib. Jadi niat sholat jamak takhir itu bukan ada dalam sholat tapi di luar sholat, asalkan di waktu yang pertama. Contoh gini, misal bapak perjalanan sini ke Cianjur, begitu datang waktu duhur, Allahu Akbar, adzan, selesai adzan, bapak niat, saya niat jamak takhir duhur, nanti sholat duhurnya saya jamak di waktu asar. Jadi niatnya. Jadi niat jamak takhir itu bukan usolli fardol asri majmu'an li tahiri, bukan gitu, karena itu bukan sholat. Niat jamak takhir itu Pak bukan ada dalam sholat tapi dalam luang lingkup waktu sholat pertama. Waktu sholat pertama. Begitu datang waktu duhur, udah, bapak saya niat jamak takhir, jadi. Begitu 2:30 saya niat jamak takhir duhur, jadi. Tapi kalau sudah waktu asar nih, niat waktu jamak takhir, berarti batal jamak takhirnya. Begini contohnya, bapak perjalanan, begitu perjalanan sholat duhur, waktu duhur bapak nggak sholat, begitu bapak nggak sholat, adzanlah asar, Allahu Akbar, waktu asar berarti. Udah bapak niat, saya niat jamak takhir duhur tadi, berarti nggak sah. Kenapa? Karena niatnya bapak sudah di waktu asar. Kalau mau niat jamak takhir itu harus dilaksanakan di waktu duhur. Terserah jam 1:30, jam 1, 1:30, 2:30, bahkan yang paling maksimal itu adalah seukuran 1 rakaat sholat. 1 rakaat sholat paling akhir. Ya kalau sekarang jam 3 kurang 5 menit lah, itu masih boleh. Tapi kalau sudah adzan, bapak niat jamak takhir, maka jamak takhirnya tidak sah. Paham? Jadi saya ulangi, perbedaan jamak takdim dan jamak takhir. Kalau jamak takdim niatnya dalam sholat yang pertama, kalau jamak takhir niatnya itu di dalam waktu sholat pertama. Terus nanti prakteknya, ketika bapak sudah niat di waktu duhur, niat saya jamak takhir, ya kan? Niat saya jamak takhir, berarti kan bapak nggak sholat tuh. Begitu datang waktu asar, ya ini prakteknya. Silakan bapak mau melaksanakan sholat yang mana dahulu. Apakah bapak mau melaksanakan sholat duhur? Silahkan. Apa bapak mau melaksanakan sholat asar? Silahkan. Dan itu pun jamak takhir itu bukan jamak takdim yang syaratnya mesti mualah. Kalau jamak takdim tadi harus berturut-turut dari sholat pertama ke sholat kedua, gak ada pemisah, maka sholat jamak takhir bebas. Tadi bapak niat sudah jamak takhir di waktu duhur, datang waktu asar, bapak sholat asar terlebih dahulu. Sholat asar gimana usolinya? Usolli fardhu asri 4 rakaatin, seperti biasa. Selesai. Begitu selesai salam, bapak kan tadi niat sudah jamak takhir di mana? Di waktu duhur kan? Ya sudah, bapak bisa ngopi dulu, ngerokok dulu, makan dulu, silakan sepuasnya, asalkan waktu asar belum habis. Nanti 5:30 bapak niat sholat duhur jamak takhir, boleh silakan. Nah, niatnya bagaimana? Usolli fardhu duhri, niatnya nggak usah majmu'an. Kenapa? Karena niatnya sudah dilaksanakan tadi di waktu duhur. Awas tuh, niat itu, niat sholatnya itu ya sholat biasa. Usolli fardhu duhri 4 rakaatin mustaqbil qiblatin lillahi ta'ala, Allahu Akbar, sholat duhur 4 rakaat.
gak usah ada mazmuan. Karena apa? Niatnya sudah dilaksanakan di waktu duhur tadi. Kok jadi jamak takhir niatnya? Kan niatnya udah tadi. Nah, ini kan kadang-kadang salah paham. Apalagi dulu pernah saya pengalaman Pak, dalam tur ziarah. Kebetulan tur ziarah Wali Songo. Nah, pemandu wisata, pemandu ziarah waktu itu menerangkan begini dalam bis kepada Bapak seluruh rombongan jamaah rahimakumullah, bahwa sekarang kita berada di daerah Cirebon. Karena berhubung waktu sudah duhur, nanti insya Allah asar kita di Semarang. Untuk itu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu silahkan untuk niat menjamak takhir. Nanti saya tuntun, ikutin ya, ikutin. Usolli fardol asri majmu'an li tahirin. Kok usolli? Kan itu bukan sholat. Nah gitu, salah itu, salah. Makanya saya dulu, karena saya orangnya bukan suka yang debat, dah biarin aja. Mungkin dia nggak tahu, biarin aja. Nah begitu datang sholat asar, ada ibu-ibu nanya ke pemandunya, Pak Ustadz, nah tadi kan kita udah niat jamak takhir, iya. Terus sekarang sholat jamak takhir niatnya gimana? Lah kok nanya niat lagi? Kan niat sudah tadi di waktu duhur, kok niat nanya lagi? Wah kasihan ini ibu-ibu, udah bayarnya mahal kan, udah mah dibikin sulit, ini kurang paham masalah jamak takhir. Nah, bahwa saya katakan jamak takhir itu dilaksanakan niatnya di waktu yang pertama, di waktu duhur. Ketika nanti Bapak sholat duhur di waktu asar, niatnya atau niat biasa, usolli pada duhri arba'a rakaati mustaqbilillahi ta'ala, Allahu Akbar, selesai. Nah silakan Bapak mau sholat duhur terlebih dahulu, mau sholat asar terlebih dahulu, silahkan, gak ada masalah. Yang penting Bapak tadi sudah niat di waktu yang pertama, paham ya? Satu. Nah yang terakhir, syarat jamak takhir adalah wadawa muudrin ila tamamisaniyah, itu adalah perjalanannya masih panjang, artinya sampai sempurna sholat yang kedua. Berarti sholat jamak takhir itu dilaksanakan statusnya masih dalam perjalanan. Contoh gini, Bapak dari sini ke Cirebon waktu duhur, Bapak niat jamak takhir, ya kan? Jamak takhir kan? Niatnya kemana? Ke Cirebon. Berarti duhur Bapak nggak sholat, Bapak niat sholat jamak takhir di waktu duhur. Begitu sampai Cirebon ternyata udah setengah 4, berarti sudah waktu asar. Sudah waktu asar. Karena status di situ Bapak sudah waktu asar, sudah mukimin berarti kan, bukan musafir, ya kan? Sudah sampai Cirebon, sudah waktu asar kan, berarti sudah ke tempat tujuan. Nah maka di sini jamak takhir nggak berlaku, jamak takhir nggak berlaku karena status Bapak sudah berada dalam tempat tujuan. Maka di situ nanti duhurnya menjadi statusnya qadha, bukan jamak takhir lagi. Paham nggak? Atau Bapak perjalanan dari sini ke Cianjur, nah sholat maghrib lewat, nanti Bapak niat jamak takhir. Nah, jamak takhir. Begitu datang waktu ke tempat tujuan ke Cianjur sudah isya, berarti kan sholat isya ini sudah dalam waktu di Cianjur, sudah dalam keadaan mukimin. Nah maka di situ sholat maghrib tadi bukan jamak takhir tapi statusnya qadha. Silakan usolli pada maghribi salah sarokaatin qadhaan. Nah maka qadha di situ itu tidak berdosa karena qadha li qadhain hajat. Paham ya? Nah. Lalu ada pertanyaan, dari mana awal mulanya bisa dijamak? Ini awal mulanya. Ini seharusnya kemarin ini dibahas sebelum mudik biar bisa dipraktekkan dalam mudik, ya kan? Nah, awal bisa dijamak itu mujawazatun suratun muhtasun. Awal perjalanan yang bisa dijadikan jamak itu ketika Bapak sudah keluar dari kampung. Ingat, kampung bukan kabupaten. Batas kampung. Sur muhtasun itu batas kampung. Kalau kita batas kampungnya kan Mustika nih, batas kampungnya berarti kuburan. Ke sana udah ke atas sudah Matagara. Kalau ke depan sampai gerbang, berarti kampungnya bukan Mustika lagi. Nah,
Kalau Bapak mau perjalanan dari sini pulang ke kampung, ke Cirebon, lewat belakang, naik motor misalkan, lewat Matagara. Berangkat dari sini setengah 12. Begitu sampai Matagara duhur, ya kan, di Masjid Matagara tuh duhur. Maka di situ Bapak boleh untuk menjamak takdim. Menjamak takdim. Bapak sholat duhur tuh di sana. Allahu Akbar, dalam sholat tadi niat jamak takdim. Selesai sholat jamak takdim, langsung sholat asar di masjid di Matagara. Jadi asal jangan masih dalam ruang lingkup di Mustika, ya kan? Nah, ada lagi kasus seperti itu. Bapak sudah tadi kan di Matagara sholat asar dan sholat duhur jamak takdim. Sampai gedung Golkar, telepon Bapak sama istri, Pak balik lagi, jangan gak usah pulang karena saya mau melahirkan misalkan. Bapak balik lagi nggak jadi pulang kampung, balik lagi ke Mustika tuh, balik lagi ke Mustika. Begitu nanti sholat asar, Bapak sholat jangan, karena apa? Kan sudah dijamak tadi. Lah, kan ini perjalanan kurang 2 marhalah. Ingat tadi niat tujuan Bapak kemana? Ke Cirebon. Karena ada darurat, maka Bapak balik lagi ke sini tidak jadi, maka jamak takdim menjadi jadi. Nanti sholat asar nggak usah sholat lagi karena sudah dijamak, walaupun perjalanannya balik lagi. Tapi itu pun jangan sampai dijadikan mainan. Nah, ini kan, nah, paham? Itu. Jadi boleh, silakan. Ketika Bapak melaksanakan sholat jamak takdim dari sini, seret sampai ke itu Pasir Nangka, boleh mulai jamak. Nanti pulang ke sono terus seterusnya seperti itu. Ataupun jamak tahir nih bisa nih jamak tahir. Bapak tadi di perjalanan mau balik ke Mustika, itu di jalan tadi di waktu duhur yang pertama di perjalanan niat jamak tahir, ya kan? Begitu sampai ke Matagara, nah itu kan Matagara belum sampai Sur Muhtasun, belum sampai batas kampung Mustika. Di situ Bapak laksanakan sholat asar, di situ masih melaksanakan sholat asar jamak tahir tuh, sholat asar terlebih dahulu atau sholat duhur terlebih dahulu jamak tahir, itu selesai. Nah kalau sudah sampai Mustika, Bapak niat di jalan tadi niat jamak tahir di waktu duhur, begitu sampai ke Mustika ternyata sudah waktu asar 3:30, 3:30, maka status sholatnya bukan jamak tahir lagi duhurnya, tapi kodok. Karena apa? Sudah sampai tempat tujuan. Paham ya? Nah, itulah tentang masalah jamak takdim dan jamak tahir. Nah, selanjutnya akan kita bahas tentang masalah qashar. Nah, qashar ini akan lebih sulit dan akan lebih rumit tentang persyaratan yang mesti dilakukan. Karena syarat jamak takdim, jamak tahir itu lebih longgar, lebih leluasa. Tapi kalau syarat qashar itu agak ribet. Artinya luang lingkupnya tertutup. Artinya enggak selonggar jamak takdim, ya. Insya Allah kita bahas minggu depan nih. Kalau enggak sampai nyambung nanti masih lupa lagi ya masalah jamak dan masalah qashar. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan terkait masalah jamak takdim dan jamak tahir. Ya, silakan. Baik, para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pengajian pada pagi hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdinas siratal mustaqim, Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyina wasiddiqina washuhada'i wassolina wa sunna ulaika bi qadalikal fadlu wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.